Ketika seorang manusia dihantarkan usianya di usia 60 tahun ini, pertama fahuwa muhdhirun, ia sudah diberikan peringatan, kemudian wa mu'tabarun, maka sepatutnya wajib sekali untuk apa? Mengambil pelajaran fala udhra lahu ba'daha, maka setelah itu tidak ada lagi alasan baginya. Upami tos usia 60 tahun masih berkutat dengan kemalasan dalam urusan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu wa ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma fassalli wa sallim ala Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Ikhwatu iman, jamaah kajian rutin Ahad pagi Masjid Al-Hikmah yang Allah muliakan. Puji syukur terhatur pada Allah Rabbul Ghafur yang telah memampukan kita untuk tetap berada di dalam transmisi ketaatan, sehingga masihnya kita mampu untuk melanjutkan satu kebaikan dengan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Karena itulah hakikatnya tugas kita. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, tidak kami ciptakan jin dan manusia, melainkan untuk beribadah apapun bentuknya, apapun hukumnya, entah itu wajib maupun sunnat, mahdhah maupun ghair mahdhah, melalui perantaraan langsung kepada Allah atau melalui pengabdian terhadap sesama manusia. Semoga berkumpulnya kita di tempat ini diperkenankan menjadi sebuah amalan shalihan mutaqabbalah. Salawat serta salam semoga tersampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengikutinya, betul-betul menghidupkan sunnahnya, karena cara inilah sebagai tanda kita mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah menyampaikan di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Qul, katakanlah oleh engkau wahai Muhammad, in kuntum, jika kalian semuanya tuhibbunallah, betul-betul mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Tapaki, jejaki, dengan awalnya adalah mempelajari sunnah Nabi Muhammad SAW. Ikuti setelah diketahui yuhibbukumullah, maka dengan cara mengikuti sunnah Nabi Muhammad, yuhibbukumullah, kalian akan memperoleh cinta sejati dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan beradanya kita di tempat ini membuka, mengkaji, mempelajari ilmu-ilmu dari Al-Quran dan As-Sunnah menjadi satu wasilah dicintainya kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu, bapak rahimakumullah, yang akan kita bahas hari ini, kalau ada backsound nama nggak jeng-jeng gitu nya, ketika usia mencapai 60 tahun. Masya Allah ya. Apa dan bagaimana, seperti apa, dan harus mempersiapkan apa, ternyata kesempurnaan Islam itu terlihat dari unsur yang dipelajari, Pak. Nabi Muhammad SAW menjelaskan berpulangnya ia tidak meninggalkan dinar maupun dirham, namun meninggalkan jejak ajaran yang sempurna. Ketika kita sanggup melapangkan dada kita untuk mempelajari Islam, sebetulnya kita siap untuk menerima warisan terbesar di dalam agama kita.
Sebaliknya, terlalu banyak teralihkan dengan hal apapun selain ilmu agama, walaupun banyak hal yang kita miliki, kita termasuk orang yang tertinggal, Pak. Karena tidak tertarik dengan hal yang sangat berharga. Sejatinya hal yang sangat berharga itu adalah ajaran agama menurut Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita akan analisis dalil nakli yang ada di dalam materi ini, ikhwatu iman. Yang pertama ada hadis riwayat Imam Al-Bukhari an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qol, semoga Allah meridhoi Abu Hurairah tersebut. Qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, a'dzarallahu ila mri'in akhara ajalahu hatta balaghahu sittina sanah. Kata beliau, Allah tidak memberi alasan bagi seseorang untuk tidak taat. Padahal Allah telah memanjangkan usianya hingga mencapai 60 tahun. Ini Masya Allah ya Pak, persiapan untuk yang belum menapaki jejak usia 60 tahun, karena umur dan kehidupan itu saling berkaitan satu sama lainnya Pak. Apa yang terjadi di kemudian hari tergantung hal dominan apa yang kita lakukan saat ini. Gitu kan ya. Bagaimana dan seperti apa keadaan kita kelak ketika mencapai 60 tahun, salah satunya hal apa yang dominan kita lakukan di masa produktif kita Pak. Jadi tidak ada istilah, iya mah materi kirang relate gitu. Sareng abdi, margi teu acan usia 60 tahun, tidak demikian. Namun ternyata, ikhwatu iman rahimakumullah, pengetahuan wajib untuk dimiliki untuk memacu, menghadirkan semangat dan motivasi. Kata Rasulullah, Allah tidak memberi alasan untuk seseorang untuk tidak taat padahal usianya sudah dihamparkan, disampaikan, dipanjangkan kepada usia 60 tahun. Saur bahasa Sunda mah, sudah bukan saatnya lagi, masih berkutat dengan kemalasan, ketidakseriusan, atau bahkan naudzubillah min dzalik, masih banyak sekali kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan padahal usianya sudah Allah hamparkan, panjangkan ke usia 60 tahun. Makanya di dalam hadis yang lain disebutkan seperti demikian, bahwa ternyata Allah tidak akan mengajak bicara. Yang kedua, tidak akan mensucikan. Kemudian, wala yanzuru ilaihim, tidak akan memandang, menatap orang tersebut. Walahum azabun alim, bagi orang tersebut diberikan siksa yang amat pedih. Jadi orang ini ternyata diancam 4 hal. Tidak diajak bicara oleh Allah, artinya tidak diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yuzakkihim, tidak ada alasan untuk Allah Subhanahu wa taala mensucikan dosa-dosanya. Wala yanzuru ilaihim, di hari kiamat tidak diperhatikan sama sekali. Walahum adzabun alim, bahkan bagi mereka dianugerahi atau diberikan balasan yang setimpal berupa siksa yang amat pedih. Bagi seseorang, apa katanya? Pertama, syaikhun zanin, orang yang sudah dihantarkan kepada usia, nggak mau bilang tua apa, soalnya molototan. Usia lanjut, zanin, namun masih berkutat dengan kemaksiatan. Di sini disebutkan zanin, berzina, gitu kan ya. Tapi kemaksiatan lain yang dilakukan oleh seseorang padahal sudah mulai muncul tanda-tanda pada dirinya. Sudah jelas. Pertama, contoh sudah meninggalkan dunia hitam. Tahu? Kuisan gitu kan ya. Masya Allah. Tanda-tanda di dalam dirinya ternyata tidak diindahkan. Atau menjadi kepala bagian. Karena jabatan fungsional tetapi struktural. Jabatan kepala bagian teh sudah mulai bagian-bagian kepalanya. Kalau Kang Ustadz Imamah menyebutkan udah berbentuk M dan N, bahkan O katanya. Naon kepala nanti gitu kan ya. Botakan nanti ikhwatu iman rahimah.
tanda-tanda di dalam dirinya ternyata tidak diindahkan untuk melakukan perbaikan diri. Sehingga wajar kalau kata Rasul, orang tersebut di usia tua masih berkutat dengan kemaksiatan, masih belum melakukan perbaikan-perbaikan dirinya, maka wal'iyadzubillah, pertama tidak akan diajak bicara, tidak disucikan, atau bahkan tidak ditatap, dilihat, diperhatikan oleh Allah pada hari kiamat. Yang paling puncak bagi mereka azab yang sangat pedih ketika usia senjanya, usia lanjutnya masih diisi dengan berkutat dengan ragam kemaksiatan. Tidak hadir motivasi dan semangat untuk membenahi, memperbaiki hal-hal yang kurang di dalam dirinya, terutama dalam urusan akidah maupun ibadah. Ikhwati iman. Nah, makanya Rasulullah SAW menyebutkan, a'dzarallahu, Allah tidak mengambil alasan, tidak mengambil udzur. Bahkan sudah bukan waktunya lagi untuk beralasan, ilamri'in ajjalahu hatta balaghahu sittina sana. Untuk orang yang usianya dihamparkan, disampaikan, dipanjangkan sampai mencapai usia 60 tahun, tapi masih berkutat dengan kemalasan, ketidaktaatan, dan yang lain sebagainya. Ikhwatu iman rahimakumullah. Ini Masya Allah, Rasulullah Muhammad SAW menyebutkan seperti demikian. Karena ternyata dalam dirinya sudah terlihat hal-hal yang semestinya membuat sadar. Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kita belum mencapai usia 60 tahun Pak, tidak ada jaminan usia kita sampai kepada usia tersebut. Namun kalau yang sudah mencapai usia 60 tahun, dia sudah melewati fase-fase anak-anak, remaja, bahkan usia produktifnya Pak. Gitu kan ya. Mestinya banyak mengambil, merefleksi pelajaran untuk dia buktikan, bahkan refleksikan ke dalam hal apapun yang ia harus lakukan. Nah, makanya Rasulullah Muhammad SAW menjelaskan tidak lagi memberi alasan untuk seseorang tidak taat padahal usianya sudah dihamparkan, disampaikan kepada usia 60 tahun. Masya Allah ya. Bahkan tadi yang disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis yang tidak kami cantumkan di sini, ada ancaman yang sangat dahsyat ketika usia senja, usia pensiun diisi dengan perputaran yang tidak bisa lepas dari kemaksiatan apapun bentuknya. Ikhwatu iman rahimakumullah. Wal'iyadu billah, na'udzubillahi min dzalik. Ada orang yang Masya Allah ya, oleh Allah dianugerahi taufik nembe layeut resep kana taate dina yuswa langkung ti 40, seolah-olah tidak cukup bahkan tidak pede dengan ketaatan yang baru saja dia mulai Pak. Nah, Masya Allah, kita memiliki sosok figur bernama Khalid bin Walid Pak. Khalid bin Walid itu nembe layeut ngiring kumaula berjuang dina Islam teh dina yuswa sabarapa? 47 tahun. Tapi setelahnya dia merasakan nikmatnya berada di dalam ketaatan, teras total Pak taat. Sanes mungkul taat anu kaleng-kaleng, membuktikan keseriusan di dalam merasakan nikmatnya ketaatan itu dengan hal apapun yang bisa ia lakukan. Ya, tetanggung-tanggung ketaatan lagi langsung mimpin perang Pak, ternyata Masya Allah. Bahkan beberapa peperangan Ghazwah maupun Siriyah yang ia ikuti selalu saja mendapatkan kemenangan. Padahal nembe ngawitan ketaatan teh tina yuswa langkung ti 40 Pak. Ikhwatu iman rahimakumullah. Maka kualitas dari ketaatan itu tidak serta-merta melulu berkaitan dengan kapan kita memulai, tapi seperti apa tindak lanjut setelah kita merasakan kenikmatan di dalam ketaatan. Ikhwatu iman rahimakumullah. Masya Allah. Nanumawi seketika menerima taufik dari Allah untuk tetap menapaki ketaatan, maka lakukan dengan penuh totalitas dan maksimal. Masya Allah. Karena kenapa? Kata Rasulullah Muhammad SAW, Allah
tidak lagi menyisakan memberikan alasan bagi seseorang untuk tetap berkutat di dalam kemalasan, ketidaktaatan, ngagugu ngalajur karena hawa nafsu, kahoream katunduh gitunya, rasa malas, padahal usianya sudah Allah hantarkan, sampaikan kepada usia 60 tahun. Wal'iyadzubillah, na'udzubillahi min dzalik. Upami bahasa Sunda anu laresna mah ketika berusia sampai 60 tahun namun masih berkutat dengan kemalasan, tos sanes waktosna deui. Upami orang ngenteng bercermin kepada hadis dari yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari ini, ikhwatu iman rahimakumullah. Nah, untuk menunjang penjelasan rinci dari hadis Imam Bukhari ini yang diterima oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini, para ulama salafus shalih ahli hadis maupun pakar keislaman memberikan tambahan pendapat untuk menguatkan atau bahkan menjelaskan rinci. Salah satunya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari, beliau menjelaskan seperti ini, Pak. Ma'nal hadits annallaha lam yatruk lil 'abdi 'udhran. Makna hadis ini adalah bahwa Allah tidak menyisakan, tidak menerima lagi alasan. Ya. Ba'da an amhalahu hadhil muddah. Setelah Allah menyampaikan, menghantarkan usianya kepada usia 60 tersebut, ikhwatu iman. Li'annahu balaghahu ardalal umuri alladhi huwa madhinnatut taubati warruju'. Nah, kenapa katanya demikian? Karena ia telah mencapai usia lanjut yang merupakan tempat kembali, bertaubat, kemudian memperbaiki diri. Nah, ikhwatu iman. Maka ada para ulama salafus shalih yang menyebutkan kalau sudah usia 60 tahun, fokusnya terhadap 3 hal, Pak. Pertama, kembali. Yang kedua, taubat. Yang ketiga, memperbaiki diri, ikhwatu iman. Nah, Masya Allah, kalau kita rasa tahu, nuju anom kapungkur, gitu kan ya, ka masjid rada mumul, alim, enggan menolak. Ayeuna sadar, disampur, Pak. Perbaiki, lakukan hal yang sering ditinggal, kebaikan yang sering ditinggalkan semasa kita remaja, semasa kita sedang produktif. Dahulu ketika masih aktif bekerja gitu kan ya, sering sekali tertinggal berjamaah gitu kan. Kalau sesudah sholat, istilah Sunda nama lekum lewas, sulit sekali untuk menahan diri, zikir wirid sing khusyuk, memohon meminta dengan sangat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ta'ayuna. Ketika usia remaja dan masa-masa produktif sering meninggalkan hal-hal yang baik yang sudah diketahui kebaikan dan keutamaannya, maka di usia ini ikhwatu iman rahimakumullah. Atau bahkan sebaliknya, ketika usia dahulu pernah melakukan ini, itu dan yang lain sebagainya, maka saat yang tepat untuk yang kedua, bertaubat. Gitu kan ya. Taubatnya ada banyak hal yang dilakukan. Pertama, kalau ada singgungan, unsur keterkaitan dengan sesama manusia, wajib untuk diselesaikan. Pernah menyakiti, meminta maaf. Pernah mengambil, gitu kan ya, meminjam, maka kembalikan. Atau minimalnya istihlal, meminta agar dihalalkan. Kalau ternyata alim dihalalkan, gening pernah nyandak, mau dihalalkan, mau tiasa mah, kalau punya mah ganti saja, ganti wayahna. Gitu kan ya. Karena ini termasuk ke dalam hak adami yang wajib diselesaikan antar orang yang berkaitan bersinggungannya. Nah, sisanya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita merasa di usia remaja, di masa-masa sudah baligh, sedang produktif bekerja, sering sekali melakukan hal-hal yang ternyata ini pelanggaran dalam urusan agama, maka apa? Madhinnatut taubati, tempat yang tepat untuk kembali bertaubat.
Gitu kan ya, bertaubat. Sering ngalanggar aturan-aturan Allah. Sampaikan permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatu iman rahimakumullah. Karena hal demikian merupakan unsur yang wajib kita penuhi dengan sebagai komitmen tadi. 60 tahun tempat kembali bertaubat. Kemudian yang ketiga, memperbaiki diri. Ikhwatu iman. Karena ada konsep perbaiki sisa usiamu. Sekarang, esok, dan seterusnya kita perbaiki, maka urusan Allah untuk memperbaiki, bahkan mengembalikan masa kelamnya masa lalumu. Gitu kan ya? Kapungkur kantos itu, iya, dan yang lain sebagainya. Maka urusan Allah untuk memperbaiki. Ikhwatu iman rahimakumullah. Nah makanya kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau menyampaikan hadis ini bahwa Allah tidak lagi menyisakan alasan bagi seseorang, gitu kan ya, untuk tidak maksimal memanfaatkan usia 60 tahun ini digunakan untuk 3 agenda aktivitas besar. Pertama adalah tempat kembali, kedua bertaubat, yang ketiga adalah memperbaiki diri, sebagaimana yang beliau sampaikan di dalam kitab Fathul Bari juz 11. Ikhwatu iman rahimakumullah. Nah, selanjutnya ada hal yang disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala. Masya Allah, ini kurang alif. Lihat, apa kata Imam Al-Qurtubi untuk menjelaskan atau memberikan tafsir, penjelasan dari sabda Rasulullah SAW yang tadi yang paling atas. Kata Imam Al-Qurtubi, as-sittuna ghalibu a'mari ummati Muhammadin. 60 tahun adalah umumnya usia umat Nabi Muhammad. Kan di dalam hadis yang lain, a'maru ummati ma baina sittina wa sab'in. Usia umumnya umatku ada di rentang 60 atau bahkan 70 tahun. Namun ternyata, cenah Ustad aya kene anu masih kene bayi ngantunkeun, masih kene murang kali gitu kan. Kemudian atau nuju di usia produktifna, nuju resep-resepna naon bekerja tos pupus geuning bersinggungan. Tidak, ternyata di dalam hadis yang lain atau di dalam ayat Al-Qur'an surat Al-Hajj, setelah Allah tiupkan ruh, di antara mereka ada yang diwafatkan sebelum lahir ketika masih anak-anak, bahkan di antara mereka ada yang dikembalikan usianya kepada ardalil umur, ada yang bahkan mengalami usia pikun, kata Allah Subhanahu wa taala. Berarti tidak bersinggungan dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Imam Al-Qurtubi, 60 merupakan usia dominan umumnya umat Nabi Muhammad. Lihat, fa idza balaghal insan, ketika manusia mencapai usia tersebut, fahuwa muhdhirun wa mu'tabarun, maka hakikatnya berarti ia telah pertama muhdhirun, diberikan peringatan. Tos aya sinyal-sinyal nu mulai harurung cenah upami tos 60 tahun mah. Harurungna teh tina naon? Tina rambut gitu nya, tina sampean atau tina salira. Gitu kan? Banyak kekuatan-kekuatan fisik yang dahulu mampu bisa ternyata sekarang mulai dikurangi. Nah, kata Imam Al-Qurtubi, fahuwa muhdhirun, orang yang 60 tahun itu hakikatnya yang pertama sudah diberikan peringatan dari perjalanan hidupnya. Kemudian refleksi yang ia lakukan selama ini merupakan bagian dari peringatan. Yang kedua, wa mu'tabarun, sepatutnya mengambil pelajaran. Fala udhra lahu ba'daha. Itu kan ya? Maka setelah itu tidak ada lagi alasan baginya. Bapak Ibu, entah saya sudah pernah jelaskan atau belum ya? Fase periodisasi usia di dalam syariat agama itu ada 4, Pak. Itu kan ya. Nanti kita selesai jam 5.20 ya. Fase usia itu ada 4. Pertama, ada yang disebut sebagai al-aulad. Fase anak-anak ya.
0 sampai 15 tahun, Pak. Fase anak-anak. Disebut nanti anak-anak 0 sampai 15 tahun teh. Di dalam istilah agama mah. Yang kedua, ada yang disebut asyabab. Usia muda. 16 sampai 40 tahun. Ternyata masih disebut muda itu teh, Pak. Usia pemuda. Itu kan. Kemudian Numawi di ormas-ormas tertentu, salah satunya di Ormas Persatuan Islam, ada otonom pemuda Persis itu biasanya di rentang usia 16 sampai 40 tahun itu masih dianggap pemuda. Kemudian ada yang disebut al-kuhulu, al-kahlu atau napi umrul kuhul. Usia matang 41 sampai 60 tahun. Nah, Masya Allah, usia matang. Selanjutnya ada asyuyuh, usia lanjut, usia senja. Disampaikan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari 61 sampai tak terbatas. Nah, masing-masing fase usia ini ternyata ada keharusan. Kalau kita memiliki anak yang berada di usia 0 sampai 15 tahun, Pak, maka mereka itu cenderung pasif, anu aktif urangna. Seperti apa? Tampilkan, perlihatkan, sajikan keteladanan. Itu kan ya. Kamu murangkali yuswa 0 sampai 15 tahun. Menjadi sosok figur yang layak untuk ditiru dan diteladani. Eta ka yuswa 0 sampai 15 tahun. Kemudian bagaimana ketika usia 16 sampai 40 tahun, Pak? Nah, Masya Allah. Buat mereka bersemangat dalam belajar. Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, wa salahul fata fil ilmi. Orang yang berada di usia muda sedang mengupayakan kebaikan untuk dirinya fil ilmi, kalau bersemangat di dalam mencari ilmu. Nah, ternyata 16 sampai 40 tahun teh mesti tetap harus terus belajar katanya, Pak. Walaupun kadang-kadang di usia tersebut, Pak, usia 16 sampai 40 tahun aya nu tos damel, aya anu tos nikah. Kadang-kadang pemitos damel tos nikah teh dianggap sebagai puncak dari pencarian ilmu gitu kan ya. Bapak-bapak alhamdulillah sanes tos nikah, tos damel meluangkan waktu untuk tetap mengupgrade keilmuan. Tuh, Masya Allah, makanya luar biasa. Kemudian bagaimana di usia 41 duwi ka 60, Pak? Kalau ada di rata usia ini, Pak, wasolahul kahli fil masjidi, kata Imam An-Nawawi. Orang yang berada di usia matang, range 41 duwi ka 60 tahun, sedang mengupayakan kebaikan untuk dirinya fil masjidi punten. Ketika tertaut hatinya dengan masjid, Pak. Di usia berapa? 41 duwi ka 60 tahun tuh. Di antara sekian banyak aktivitasnya ada kegiatan melangkah menuju masjid. Masya Allah. Nah, kenapa? Ternyata ada analisisnya, Pak. Di usia 41 duwi ka 60 tahun itu masa-masa pertama, masa-masa produktif puncak. Menuju resepna karir, puncak-puncakna karir, atau bahkan sedang banyak-banyaknya kebutuhan. Kata Imam An-Nawawi, walaupun di usia ini banyak target yang ingin dicapai, banyak cita-cita yang ingin diwujudkan, ditunjang dengan karir atau napi damel, bisnis atau hal yang lain sebagainya, maka tidak boleh lupa ke masjid eta di usia 41 sampai 60. Atau bahkan sebaliknya, di usia ini mulai muncul tuh ya riak-riak ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Entah itu kaitannya dengan urusan kesehatan, ekonomi atau bahkan keluarga, gitu kan ya. Nah, kata Imam An-Nawawi rahimahullah, maka di usia ini salah satu aktivitasnya recharging energinya apa? Ilal masjidi. Makanya wasolahul kahli, dan kebaikan untuk orang yang berada di usia matang, itu kan ya, fil masjidi. Itu salah satunya meluangkan waktu untuk tetap berada terkoneksi, terikat, kuat dengan masjid. Itu. Makanya, Masya Allah, senada dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana dijelaskan secara rinci oleh Imam Al-Qurtubi ini, ikhwatu iman rahimakumullah. Nah, maka tadi ya
Kalau kata Imam Al-Qurtubi, fa idza balaghal insan, ketika seorang manusia dihantarkan usianya di usia 60 tahun ini, pertama fahuwa muhdhirun, ia sudah diberikan peringatan, kemudian wa mu'tabarun, maka sepatutnya wajib sekali untuk apa? Mengambil pelajaran fala udhra lahu ba'daha, maka setelah itu tidak ada lagi alasan baginya. Upami tos usia 60 tahun masih berkutat dengan kemalasan dalam urusan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, tingali dalil nakli anu kaopat pa. Penjelasan dari Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Di dalam kitab Al-Minhaj. Apa kata beliau? Fihi dalilun. Hadis dari Rasul yang tadi, yang pertama, dalilun menjadi sebuah dalil ala anna man tala umruhu, bahwa orang yang dipanjangkan usianya sampai mencapai 60 tahun wa qassara fil khair, tapi masih menganggap remeh, menyepelekan, tidak hadir semangat untuk melakukan kebaikan, Pak. Yuswa atas 60 tahun tapi masih kene mengikuti rasa malas. Ya. Wa qassara fil khair. Ia minimalis, menganggap enteng, sepele terhadap kebaikan, sampai seolah-olah tidak ada semangat. Nah, apa kata Imam An-Nawawi rahimahullahu? Fala udhra lahu. Sebetulnya alasan apapun tidak diambil, tidak dianggap. Gitu kan ya? Li'annahu qad istawfa fil muhlata. Qad istawfal muhlata wa bullighan nudhur. Karena orang tersebut sudah mendapatkan waktu yang cukup dan sampai kepadanya beberapa peringatan. Masya Allah. Ikhwatu iman rahimakumullah. Ini menjadi motivasi. Kalau toh ternyata kita belum mencapai usia ini, tapi masih memiliki orang tua yang berada di usia ini, maka Masya Allah, keberadaan kita selaku anaknya harus menjadi support system, Pak. Itu kan ya. Teringat, Pak, dengan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang berbeda dalam akidah dengan bapaknya yang bernama siapa? Azar. Gitu kan ya, Azar. Nabi Ibrahim alaihissalam tahu, sadar bahwa yang ia sampaikan itu kontradiktif dengan yang dilakukan oleh orang tuanya. Nabi Ibrahim meyakini yang ditapakinya adalah kebaikan, sementara yang dilakukan oleh orang tuanya adalah puncak dari kesesatan. Nah, bukti sayangnya, ikhtiarnya dimaksimalkan, Pak. Sampai sering, karena Nabi Ibrahim termasuk orang yang enak sekali dalam urusan komunikasi, Pak. Yang sangat persuasif itu Nabi Ibrahim. Entah itu terhadap orang di sekitarnya, terhadap orang tuanya, bahkan terhadap anaknya. Ya, Nabi Ishak dan Ismail itu orang yang dididik dengan penuh kasih sayang. Salah satunya dengan gaya komunikasi. Makanya Pak, punten, bagi kita sebagai seorang tua, ya, harus memiliki kedekatan emosional dengan anak, Pak. Alhamdulillah saya cenah abdi mah ngagaduhan kedekatan emosional, mun caket emosi we sanes eta maksudna teh akrab gitu kan nya, melebur, Pak. Karena apa? Ternyata kedekatan kita dengan anak itu media yang sangat ampuh untuk memberikan nasihat-nasihat. Jika nama diajak ngobrol padahal mah urang teh nuju masihan nilai-nilai value terhadap anak kita. Dan ini efektif kalau seorang tua pandai sekali menjalin bonding lah saur bahasa ieu nama. Tapi kedekatan emosional dengan arti yang sebenarnya. Alhamdulillah saya cenah abdi mah sareng anak teh caket pisan emosina. Pas caket pasti getreng we jadi para saya sanes eta maksudna nya. Khawatu iman rahimakumullah. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam, Pak, termasuk orang yang Masya Allah upayanya sangat maksimal untuk mengarahkan orang tuanya kendati pun berbeda. Walaupun sampai wafatnya, sampai meninggalnya Azar dalam keadaan tidak bertauhid, Pak. Coba Masya Allah, Nabi Ibrahim itu saur bahasa Sunda nama meyakeun kapanasaran. Sugan sareng sugan,
Allah Subhanahu wa taala tetap membuka kebaikan untuk orang tuanya yang sampai meninggalnya dalam keadaan musyrik. Nah, namun kata Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Mumtahanah, semua permintaan Ibrahim itu dikabulkan kecuali permintaan ampunan dosa untuk orang tuanya. Hartosna semua ikhtiar dilakukan, Pak. Terlebih lagi buat kita nih, orang tuanya yang alhamdulillah sama menapaki jalan yang sama. Ketika mereka berada di usia senja, maka wajib untuk kita menjadi support system, Pak, agar orang tua itu betul-betul sedang ada di dalam track yang tepat untuk terhantarkannya husnul khotimah. Masya Allah, seperti demikian. Lihat, yang terakhir menurut Imam Ibnul Jauzi. Nah, ini Masya Allah. Ini puncak sekali. Bahkan disebut penjelasan anu paling peres, Pak. Yang paling on point ya, to the point. Lihat, apa kata beliau? Man balagha sittina, barang siapa yang telah mencapai usia 60 tahun, faqad dana min rabbih, berarti ia telah mendekat kepada Robnya. Gitu kan ya. Upaya nu tadi mah nganggo sinyalemen, nampak muncul pelajaran peringatan, iya mah langsung Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mah nya langsung on point. Kalau disampaikan kata ayah jenggot mahnya on point sekali. Faqad dana min rabbihi, orang tersebut sudah dekat dengan Robnya. Wa qaruban kita'u amalihi, semakin dekat berakhirnya kesempatan untuk menambah amal. Tos teu aya deui, semakin terbatas ikhwatu iman rahimakumullah. Nah, apa itu? On pointnya apa? Fawajibun alaihi an yazdada ta'ahuban lil akhirah. Maka wajib bagi orang yang telah mencapai usia 60 tahun an yazdad, semakin menambah gitu kan? Ta'ahuban lil akhirah, persiapan untuk menghadapi akhirat. Sebetulnya banyak nikmat yang sudah Allah berikan untuk orang-orang yang dihantarkan ke usia 60 tahun. Bagi mereka yang belum mencapai usia 60 tahun, belum pasti tapi belum tentu mencapai usia tersebut. Namun buat ikhwatu iman yang sudah berada di usia 60 tahun, sudah banyak hal yang Allah berikan. Entah itu kenikmatan berupa hal-hal yang betul-betul dinikmati, atau bahkan kenikmatan untuk merefleksi dari dinamika hidup berupa masalah, ujian-ujian itu nikmat sebetulnya, Pak. Karena setelahnya bisa mengambil hikmah dan pelajaran yang bisa dijadikan alasan untuk lebih taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Masya Allah ikhwatu iman rahimakumullah, makanya di dalam Al-Quran dijelaskan ya, surat Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kehidupan berapapun adanya kita di usia berapa, ya, tapi salami masih kene hirup, ternyata itu adalah waktu yang sangat tepat untuk berlomba memperlihatkan baiknya amal, bukan banyaknya amal, tapi baiknya amal ikhwatu iman rahimah. Baiknya amal dibarengi dengan banyaknya amal, tentu saja ini totalitas, tanpa batas. Masya Allah. Maka bismillah kita simpulkan, Pak. Simpulan yang pertama berkaitan tentang ketika usia mencapai 60 tahun, bahwa kata Rasulullah SAW, tidak lagi mengambil alasan untuk tidak taat, berkutat dengan kemalasan, padahal usianya Allah sampaikan hantarkan ke usia 60 tahun. Untuk kita yang belum mencapai usia 60 tahun, maka ini dijadikan sebagai atau waktu yang kita isi sekarang adalah jejak yang akan kita tapaki ketika kita mencapai usia 60 tahun. Bahkan Masya Allah, semasa fit, sehat, jag-jag, full, maksimal digunakan di dalam ketaatan. Ketika Allah memberikan uzur berupa sakit, gitu kan ya, maka insya Allah mudah-mudahan Allah mencatat ketaatan kita kualitasnya sama seperti yang kita lakukan ketika kita sedang sehat, fit, dan yang lain sebagainya. Ikhwatu iman rahimakum. Maka
penting untuk kita mempersiapkan, menghadirkan semangat dan motivasi. Karena Rasulullah Muhammad SAW menjelaskan berkaitan tentang umur, ya, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Beruntung, berbahagia buat orang yang panjang usianya dibarengi dengan baik amalnya. Kemudian ada banyak sekali tantangan-tantangan di usia senja yang wajib kita ketahui. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab tantangan tersebut diringkas dengan 3 hal. Pertama, kalau kita sudah memasuki usia senja, sederhanakan alasan bersyukur. Kapungkur mah bersyukur teh pamitos kapeser itu tos kenging ieu tah. Kalau udah di usia senja mah sederhanakan. Bahkan bukan disederhanakan, harus cerdas-cerdas mencari alasan sederhana untuk dia berterima kasih kepada Allah di hari itu. Maka akan membangkitkan motivasi untuk bersungguh-sungguh dalam berbuat baik. Yang kedua, apa kata Allah dalam Al-Quran untuk orang yang berada di usia senja? Yang kedua, apapun kebaikan yang dilakukan, bukan asal melakukannya, tapi bagaimana agar ibadah tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya fokus melakukannya, tetapi kerahkan sekuat tenaga kemampuan agar hal yang kita lakukan itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, memanfaatkan orang yang berada di sekitar kita sebagai media untuk kita berbuat baik, bahkan mitra berbuat baik. Ikhwatu iman rahimakumullah, itu barangkali tema yang disajikan dalam kesempatan subuh kali ini. Semoga Allah anugerahkan kita kemampuan beserta taufiknya untuk terus menapaki kebaikan-kebaikan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Rabbana ihdinas siratal mustaqim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.